Oke, kembali lagi bersama saya di sini ya. Kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin, di mana kita sudah membahas tentang perang antara Iran dan Amerika ya, yang dimana kita sudah membahas apa saja alasan Iran menyerang negara-negara GCC ini, Arab, Bahrain, kemudian Qatar, kemudian negara lainnya, Dubai. Nah, alasannya menyerang mereka semua. Dan juga kita jelaskan bahwa kemarin itu Iran itu adalah negara dengan pegunungan, sedangkan negara-negara GCC ini adalah negara-negara padang pasir. Oke, kita akan lanjutkan ke selanjutnya di sini. Kita akan bahas tentang pangkalan militer. Oke, kita akan bahas bahwa ada banyak sekali pangkalan militer Amerika yang Amerika taruh di negara-negara GCC ini, yaitu Arab, Qatar, Bahrain lainnya. Dan pangkalan AS, faktanya adalah pangkalan AS ini dibangun pada saat Perang Dingin. Jadi selama Perang Dingin antara Amerika dengan Rusia, Amerika membangun pangkalan-pangkalan militer di negara-negara sekutunya, negara-negara GCC termasuknya mereka semua ya. Jadi sebenarnya pangkalan ini tuh bukan dibuat untuk mempertahankan diri dari negara lain, tapi untuk apa? Untuk menegakkan otoritas AS di negara-negara tersebut, terutama di negara-negara Timur Tengah ya. Jadi sebenarnya sebuah empire, karena Amerika ini kan empire ya, karena dia menguasai dunia, disebutnya negara paman Sam, itu adalah hanya sebuah image, hanya sebuah halusinasi lah ibaratnya, karena sebenarnya Amerika itu tidak sekuat itu, karena Amerika ini dibangun dalam masa Perang Dingin. Jadi Amerika ini hanya sebuah image, jadi tidak benar-benar nyata bahwa dia sangat kuat gitu loh. Jadi seolah cuma menakut-nakutin doang gitu loh, kayak kalau kamu takut berarti kamu harus taat gitu loh. Jadi hanya sebuah sebuah image doang, sebuah empire-nya sebuah image. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa di sini ya, ini adalah pangkalan militer Israel yang kuning ini, dan yang merah ini adalah punya Iran. Nah, yang dimana Iran itu menyerang Israel di sini ya, menyerang Israel, dan juga faktanya dia menyerang negara-negara lain di sini. Ada Kuwait, ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab, ada US juga beberapa ya. Tapi yang diutamakan oleh Iran adalah Israel dan juga pangkalan militer Amerika, yang dimana dia mengincar pangkalan-pangkalan militer Amerika juga, dan juga Israel ya. Sedangkan Israel itu dia fokusnya, Israel dan Amerika itu fokusnya untuk menyerang Teheran, yang dimana Teheran adalah ibu kotanya Iran, yang dimana di situ ada banyak pemimpin negara seperti pejabat-pejabat dan pemimpin Iran. Nah, Israel dan Amerika itu menyerang Teheran, yang dimana sangat banyak sekali di sini lihat merahnya sangat banyak ini. Dan yang dilakukan oleh Amerika adalah serangan kejutan. Jadi nggak ada apapun, nggak ada berita apapun, tiba-tiba ada bom meluncur jeder seperti yang dibom AS kepada sekolah yang di Iran ya. Jadi dia melakukan semenjak adanya ISIS, taktik dari Amerika sendiri adalah serangan kejutan. Jadi tanpa pemberitahuan, tanpa ada warning apapun, dia langsung menyerang JDR. Dan itulah yang menjadi doktrin untuk militer Amerika saat ini ya. Yang dimana tentunya berbeda dengan taktik sebelumnya, sebelum adanya ISIS di Amerika. Oke? Dan di sini ada yang namanya asimetri. Jadi, karena Iran dan Amerika ini adalah negara dengan kekuatan yang berbeda, tentunya Amerika lebih kuat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Iran. Tentunya Iran lebih lemah dari Amerika. Nah, jadi kedua negara ini mereka memilih untuk berperang dengan cara yang berbeda. Jadi tidak dengan cara yang biasa-biasa saja, tapi mereka berperang dengan cara yang berbeda. Jadi, tapi faktanya bahwa menurut sejarah yang sudah terjadi ya, faktanya bahwa negara-negara yang miskin, negara-negara yang di pinggiran, di pedalaman, itu dia malah lebih bisa menang dibandingkan negara yang kuat seperti itu. Contohnya ya, dulu ada kerajaan Persia, di mana itu merupakan kerajaan yang sangat kuat zaman dulu ya. Dia justru malah kalah dari kerajaan dari Makedonia. Nah, padahal Makedonia ini adalah negara yang kecil, negara yang lemah, miskin. Tapi mereka justru menang. Saya akan jelaskan kenapa bisa menangnya. Oke.
Selanjutnya di sini ada bisa dilihat bahwa drone Iran ini adalah drone yang murah, teman-teman ya. Satu drone Iran itu bisa hanya memakan dana sebesar $50.000 ya. Tapi ini drone ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi drone-nya itu ada di sebuah truk, dan satu truk itu bisa membawa 4-5 drone. Jadi drone ini udah murah, itu bisa dibawa kemana-mana dan bisa membuat banyak. Jadi sehari itu Iran bisa membuat sebanyak 500 drone ini ya. Nanti bentuknya bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Google ya. Drone Iran yang bentuknya kayak pesawat kecil gitu lah. Satu truk ini bisa membawa 5 drone ini ya. Sedangkan Amerika untuk mempertahankan diri dari drone Iran ini yang harganya cuma $50.000, itu dia bertahan pakai yang namanya THAAD. Jadi kalau nggak salah itu tuh kepanjangannya lupa ya, tapi namanya THAAD. Nah itu harganya mahal sekali teman. Satu drone satu misilnya itu satu untuk bisa mempertahankan dari drone Iran tadi. Itu harga satu rudalnya itu adalah $1 juta teman-teman, bayangkan. Jadi untuk mempertahankan diri dari rudal Iran yang harganya $50.000, Amerika perlu mengeluarkan uang sebanyak $1 juta untuk bisa mempertahankan rudal dari Iran. Yang dimana tentunya kan nggak melulu pasti bakal langsung kena kan pertahanannya. Misalkan ada drone Iran masuk nih, terus nggak melulu dari drone pertahanan Amerika ini langsung kena. Jadi kadang perlu 1-2 untuk bisa mempertahankan diri. Jadi kurang lebih butuh $2 juta untuk mempertahankan drone dari Iran yang harganya cuma puluhan ribu dolar. Nah, dari situ aja udah rugi besar Amerika kan. Dan juga truk untuk membawa pertahanan drone dari Amerika ini itu berat tentunya kan, sama karena drone ini sangat besar. Misil yang untuk bertahan ini sangat besar, sehingga truknya ini juga besar sekali tentunya. Udah besar, berat, terus nggak bisa gerak, truknya nggak bisa, jadi geraknya lambat kan. Beda dengan truknya Iran yang bawa drone tadi, dia bisa gerak cepat karena lebih ringan dan lebih kecil drone-nya. Sedangkan Amerika dengan THAAD-nya ini, dia hanya bisa berjalan lambat. Nah, jadi si truknya ini, pertahanan Amerika ini bisa dengan mudah dideteksi oleh Iran. Dan Iran tinggal menargetkan, tinggal tembak, udah beres. Jadi sebenarnya Iran sudah membuat drone ini 10 tahun ke belakang, dan ini harusnya Amerika kan harusnya tahu dong Iran punya drone, tapi Amerika malah cuek. Nah ini karena apa? Karena doktrin militer yang diterapkan oleh Amerika tersebut. Jadi sebuah doktrin militer ini menentukan bagaimana mereka berperang, bagaimana birokrasinya, terus bagaimana mereka membelanjakan resource yang mereka punya. Jadi apa ya? Amerika sudah terbiasa dengan yang namanya Cold War, perang dingin. Yang mana perang dingin adalah sebuah flexing, ibaratnya flexing. Jadi kayak berat Amerika dengan Rusia, dan mereka saling flexing. Jadi mereka nggak perang, sebenarnya mereka nggak perang, cuman flexing. Oh ini senjata gue paling canggih, senjata gue paling kuat. Padahal itu cuman sebuah senjata yang di branding supaya terlihat menarik gitu loh. Jadi sebenarnya nggak sekuat itu, cuman karena itu flexing. Jadi sebuah senjata itu didesain supaya terlihat mewah harganya. Jadi harganya sangat mahal, padahal sebenarnya itu nggak berguna apapun gitu, nggak melakukan apa-apa, tidak tahan lama, tidak inovatif, dan tidak terbuka gitu. Jadi ya udah, tujuannya hanya untuk menciptakan sebuah senjata, kita dapat untung udah, dan orang lain takut. Padahal itu sebenarnya nothing bro, itu nggak ada apa-apanya. Jadi yang diutamakan oleh militer AS adalah korupsi ya. Jadi semua senjata yang mereka buat itulah untuk korupsi. Jadi mereka tidak peduli dengan kemenangan, tapi yang mereka pedulikan adalah korupsi dan bisa membuat orang takut dengan desain-desain yang mereka buat itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada ini ya, ada gambar, yang dimana gambarnya ini adalah extreme water stress di Timur Tengah ya. Di mana kalau bisa kalian lihat untuk warna ini ya, warna yang biru muda ini yang tingkat stresnya rendah, di bawah 10%. Kemudian semakin tua semakin besar, dan di sini yang paling besar adalah negara Mesir, yang dimana tingkat stresnya itu adalah 6.420%, bayangkan. Jadi di sana itu sangat susah airnya ya. Dan kalau di sini bisa dilihat, negara yang paling baik itu adalah negara Brazil, di mana Brazil punya Amazon ya. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang air karena airnya sangat melimpah di sana ya. Dan di sini negara yang di Timur Tengah ini ya, mereka ini
cukup krisis air, terutama Mesir 6.000, kemudian Arab Saudi 800%, itu cukup besar juga ya. Jadi analoginya gini, ketika tingkat stresnya itu 100%, berarti minuman yang Anda minum dengan jumlah air itu sama. Jadi misalkan raketnya ada 1.000, nah jumlah airnya ada 1.000, jadi sama rata. Dan itu juga membuat stres juga. Sedangkan kalau 10% berarti misalkan jumlah raketnya ada 1.000, terus kemudian jumlah airnya ada 10.000, jadi lebih banyak dan masyarakat nggak stres. Dan semakin besar, berarti jumlah masyarakat dengan jumlah air itu lebih besar jumlah masyarakatnya. Jadi kebutuhan masyarakat itu lebih besar dibandingkan jumlah air yang tersedia gitu loh. Dan di sini Iran juga sebenarnya dalam bahaya, yang dimana Iran ini 72%, berarti dia hanya unggul sedikit daripada jumlah air dengan jumlah masyarakatnya. Jadi inilah yang dilihat oleh Iran kepada negara-negara GCC. Sebaliknya juga begitu. Amerika dan Israel melihat Iran, jadi dia menargetkan bahwa kita harus menghancurkan pabrik-pabrik air yang ada di Iran. Sebaliknya juga Israel dan Iran kepada negara-negara GCC ini. Oke. Mungkin itu, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada ini peta negara Iran ya. Ini peta negara Iran, bisa dilihat di sini bahwa Iran ini adalah dulunya negara Persia. Tapi itu hanya di tengahnya sini. Dan sisanya itu negara-negara bagian Iran. Jadi di Iran ini 50% adalah bangsa Persia dan sisanya bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang dilihat oleh Amerika dan juga oleh Israel, yang dimana ini merupakan kelemahan Iran. Karena jadi strategi Amerika dan Israel adalah dia melihat bahwa di Iran ini ada banyak etnisnya, ada banyak kebangsaan ya, ada banyak suku. Nah, jadi strateginya Amerika itu adalah mereka bakal menyuplai senjata, menyuplai tentara, dan saya yakin bahwa di pinggir-pinggir ini, ini Amerika dan Israel sudah mengirimkan pasukan mereka dan sudah mengirimkan senjata mereka. Kemudian untuk membuat mereka bisa menyerang bangsa Persia yang di tengah ini. Dengan begitu, maka akan hancurkan mereka yang di tengah ini. Jadi strategi mereka adalah makanya yang berbahaya adalah suku-suku yang ada di pinggiran, karena ini akan dimanfaatkan oleh Amerika untuk bisa menghancurkan Persia, gitu ya. Dan ini adalah rencana yang sangat jahat oleh Amerika dan Israel ya. Tapi kita nggak tahu ya apakah mereka berhasil atau tidak. Kita akan lihat di materi selanjutnya ya. Oke. Dan di sini kita melihat bahwa yang hijau muda ini adalah orang Islam dengan kepercayaan Sunni, dan yang hijau tua ini adalah masyarakat Islam dengan kepercayaan Syiah, yang dimana 90%-nya itu ada di Iran. Tapi yang lainnya 10% itu tersebar ada di Syria, ada di Irak, ada di Yaman, kemudian ada di Afghanistan juga. Nah, di sini yang akan dilakukan Iran adalah, jadi ini strategi Iran ya. Jadi dia akan menciptakan sebuah jihad untuk menyatukan seluruh kaum Syiah, baik itu di Iran dengan di negara-negara lainnya. Jadi tujuan Iran adalah untuk melakukan pemberontakan. Nah, ini sudah terjadi ya di beberapa negara bagian seperti di Syria contohnya ya. Itu masyarakat Syiah itu sudah melakukan pemberontakan, sudah menghancurkan gedung kedutaan AS di negara-negara tersebut. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Iran, yang dimana semenjak pemimpinnya mati itu membuat hal ini menjadi lebih besar juga dan mendukung strategi dari Iran. Nah, yang kedua, ini lebih besar lagi ya. Jadi Iran ini menyatukan seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Karena sebenarnya seluruh umat Muslim di seluruh dunia ini dikelola oleh diktator gitu loh, oleh Amerika Serikat tentunya. Yang dimana contohnya ya, di negara Arab, negara Mesir, negara Aljazair itu kebanyakan pemimpinnya itu adalah diktator gitu loh, dan rakyatnya tidak suka dengan pemimpinnya. Nah, ini yang akan dimanfaatkan oleh Iran, yang dimana dia akan memanfaatkan supaya dia bisa membuat rakyat ini bisa melakukan pemberontakan atau melakukan revolusi kepada pemerintahannya. Nah, ketika rakyatnya sudah membenci para pemimpinnya, dan inilah maka saatnya Iran untuk melakukan
revolusi juga. Jadi dia mendorong supaya mereka semua bersatu, kemudian menghancurkan pemerintahannya, dan itu akan membuat Iran bisa menjadi pemimpin terhadap Islam di seluruh dunia, dan ini bisa membuat Iran menjadi negara yang sangat besar ya, dimana Iran akan menjadi pemimpin negara Islam, dan itu akan menciptakan bukan Pax Judaika ya, kalau Pax Judaika itu kan untuk Israel, dan kalau ini namanya Pax Islamika, itu sangat gila, itu besar sekali ya, dan ini merupakan strategi yang besar juga. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kelanjutan dari Amerika dan negara-negara GCC. Jadi ketika Iran menyerang pangkalan militer dari negara-negara GCC yang punya Amerika, dan juga dia menyerang pangkalan minyak, pangkalan air, dia serang semuanya, otomatis kan negara GCC ini menjadi tidak bisa mengekspor lagi, dan juga Selat Hormuz ditutup ya. Jadi negara-negara GCC ini sudah tidak bisa mengekspor minyak mereka, dan juga mereka sudah tidak bisa mengekspor minyak ke Amerika, sehingga Amerika sudah nggak bisa dapat minyak, kemudian negara-negara ini nggak bisa dapat dolar dari Amerika karena perjanjian petrodolar ini ya. Dan ketika mereka nggak bisa dapat dolar, maka otomatis mereka juga nggak bisa menginvestasikan uangnya ke saham Amerika, karena sebagian besar stok Amerika ini, saham-saham Amerika ini dibeli oleh negara-negara GCC. Jadi ketika pasokannya diputus, otomatis kan negara-negara ini bakal milih untuk memakai minyak untuk kebutuhan mereka sendiri kan. Mereka nggak akan menggunakan minyak ini untuk dipakai untuk diekspor ke negara luar, karena mereka bakal mementingkan kepentingan mereka sendiri. Jadi otomatis mereka nggak dapat duit, nggak dapat dolar, dan mereka juga nggak akan mungkin membeli saham US. Nah dari situ otomatis saham US akan turun ya, terutama saham-saham besar seperti Google, Amazon, Tesla, lain-lainnya, yaitu top 7 lah, top 7 di Amerika itu akan turun. Dan ini membuat ekonomi, tidak hanya ekonomi negara-negara GCC yang turun, tapi ekonomi Amerika juga akan turun. Nah, inilah mungkin yang ditakutkan oleh Amerika ya, karena kebanyakan itu seluruhnya itu diinvestasikan oleh negara-negara dari GCC ini, karena mereka sangat kaya teman-teman ya. Dengan minyak yang mereka punya, mereka itu dari negara kaya, terutama negara Arab. Nah, ketika Arab sudah, sekarang ini ya, ketika Arab sudah diserang oleh Iran, dan para sultan ini sudah kabur dari Arab karena dia merasa bahwa wah ini negara udah nggak aman nih, terutama Dubai ya, udah nggak aman ya, mereka akan kabur dan ekonomi akan perlahan akan turun dalam jangka panjang, terutama ya menurut saya negara-negara ini akan kolaps, ekonominya akan runtuh karena ya itu tadi, karena pasokan minyaknya diputus, mereka udah nggak bisa dapat dolar lagi, dan udah nggak ada uang lagi mereka, dan Amerika juga sama, nggak bisa dapat uang dari mereka lagi, dan ini akan menyebabkan perubahan yang sangat besar ya. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini ya. Jadi kita akan lanjut ke episode selanjutnya yang dimana kita akan bahas tentang hukum dari asimetri ini tadi ya, antara AS dan Iran ini sebenarnya tidak melulu yang kuat itu selalu menang, karena ada beberapa faktor yang harus kita lihat juga, yang dimana kita akan bahas besok mungkin, atau mungkin next kita akan bahas, dan ada yang sangat mencengangkan juga dari terjadinya perang ini, karena sebetulnya tidak ada alasan untuk terjadinya perang ini, karena yang kita lihat ya, bahwa Amerika pun sebenarnya tidak punya alasan untuk melakukan perang ini gitu, tapi ada alasan yang lebih besar di baliknya yang menyebabkan ini perang terjadi, dan ini alasannya sangat besar sekali, dan ini mempengaruhi seluruh dunia. Jadi kita akan bahas di selanjutnya ya, The Law of Asymmetry, kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, kita cukupkan untuk episode kali ini, kita bahas di episode selanjutnya. Bye-bye.